Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirina Suci Ramdini dengan NPM 2301110521160. Saya dari kelas PGSD 2B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pengembangan media pembelajaran audio visual. Adapun identitas media yang saya bawakan. Yang pertama, A. Capaian pembelajaran. Peserta didik merefleksikan perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Kemudian B. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis berbagai perubahan kondisi alam terhadap manusia akibat aktivitas manusia. Kemudian C. Jenis media pembelajaran berbasis audiovisual. Nama media pembelajaran, perubahan kondisi alam by Canva. Kemudian yang terakhir E. Ada langkah pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Untuk langkah pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual, di sini saya memiliki yang pertama 1. Alat menggunakan laptop, kemudian bahan aplikasi Canva. Yang ketiga, langkah-langkah pengembangan. A. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran. B. Siapkan materi tentang perubahan kondisi alam dari internet atau sumber yang lainnya. C. Nyalakan laptop, kemudian download gambar yang berkaitan dengan materi tersebut. Adapun mencari video referensi untuk dimasukkan ke dalam materi. Kemudian D. Buka aplikasi Canva, kemudian download template presentasi yang sesuai dengan tema pembahasan yang akan menarik perhatian siswa. E. Sesuaikan template tersebut dengan mengetik, memasukkan seluruh materi dan gambar yang dibutuhkan. Kemudian F. Buat template presentasi sebaik dan semenarik mungkin agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. G. Setelah selesai, download hasil presentasi tersebut. Kemudian yang terakhir, H. Media pembelajaran siap digunakan. Adapun materi pembahasan yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini. A. Pengertian perubahan kondisi alam. B. Faktor-faktor perubahan kondisi alam. C. Upaya mencegah perubahan kondisi alam atau lingkungan. Kemudian D. Pentingnya menjaga lingkungan. Pada bagian pertama ada pengertian perubahan kondisi alam. Kalian mungkin belum tahu dengan pengertian perubahan kondisi alam. Mari simak bersama. Pengertiannya, perubahan alam yaitu perubahan yang terjadi di alam karena dua faktor, yaitu karena alam itu sendiri maupun perilaku manusia. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan faktor alam. Kemudian D. Faktor-faktor perubahan kondisi alam. Faktor tersebut ada faktor alam dan faktor akibat manusia. Yang pertama, faktor akibat dari alam itu sendiri. Faktor alam merupakan perubahan yang terjadi secara alami yang terjadi sejak zaman bumi terbentuk. Dengan berbagai peristiwa alam yang terjadi, membentuk kehidupan hingga saat ini. Berikut ada contoh perubahan alam yang terjadi akibat alam itu sendiri. Yang pertama ada gempa bumi. Apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi? Gempa bumi secara sederhana adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Berikutnya ada tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi, gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada kekeringan. Kekeringan merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau. Merupakan kondisi di mana suatu wilayah, lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Berikutnya ada fenomena gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin,
magma, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada contoh perubahan alam yang terjadi akibat dari aktivitas manusia. Yang pertama ada penebangan pohon atau penebangan hutan. Penebangan ini yang dilakukan secara liar merupakan penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan kehilangan fungsi pokok sebagai paru-paru dunia. Kemudian berikutnya ada pembuangan sampah kepada tempat yang tidak baik atau pembuangan sampah secara sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang merugikan, baik lingkungan maupun kesehatan manusia. Berikutnya pada bagian C ada upaya mencegah perubahan kondisi alam atau lingkungan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran udara dapat menimbulkan efek rumah kaca, hujan asam, hingga penipisan lapisan ozon. Maka, untuk mencegah hal tersebut, kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, sehingga karbon dioksida di udara dapat berkurang. Kemudian yang berikutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah. Hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup ekosistem dan menyebarkan penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan daur ulang. Recycle atau daur ulang adalah proses pengolahan limbah menjadi barang baru yang bisa digunakan kembali. Melalui daur ulang, barang-barang yang tidak berguna atau sampah dapat diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan. Melihat dan mendengarkan penjelasan tadi, tentunya membuat kita semakin mementingkan pentingnya menjaga lingkungan. Bumi dan lingkungan merupakan hal yang harus kita jaga bersama. Hal kecil yang dapat membantu untuk merawat dan menjaga bumi kita adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Untuk itu, hal kecil yang berdampak besar yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk lakukan itu ya. Nah, bagaimanapun juga kita harus merawat dan menjaga bumi kita. Jangan lupa untuk sayangilah bumi kita sendiri. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.